Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. TK Negeri tetap semangat. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bu Ratni selaku Kepala Sekolah TK Negeri 1 Pembina Bontang dan teman-teman guru dan staf yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, perkenalkan saya Asmaina, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Negeri 1 Pembina Kota Bontang. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada teman-teman semua. Sebelum saya memulai aksi nyata saya, kita mau bermain sebentar ya. Oke, ini permainannya simple aja ya teman-teman. Dalam sebuah forum, sebelum kita melakukan sesuatu, hati kita harus semuanya happy, harus senang. Apalagi ini baru selesai mengajar ya, pasti kenapa? Ya supaya happy. Kitanya habis ngajar, mungkin ada yang capek. Kita tenangkan hati kita dulu, kita happy dulu. Sekarang kita berdua ini namanya senyum 30 detik. Apa? Senyum 30 detik. Ini berhadap-hadapan. Oke ya? Jangan dulu senyum. Belum ada instruksinya. Sudah ya, Bu Ina pasangannya mana? Bu Yumi pasangannya Bu Lina. Yang dilihat muka temannya, bukan bibirnya. Yang dilihat mukanya. Oke. Tampilkan muka paling happy. Tampilkan senyum yang manis. Ya. Berapa menit? Berapa detik? 30 detik. Saya hitung ya sampai 30. Oke. Senyum yang manis, muka yang happy. Dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Saya bilang senyum yang manis, tampilkan wajah yang happy. Tapi teman-teman ada nggak yang ngakak? Ada. Padahal tadi cuma disuruh senyum, tapi teman-teman pada ngakak. Nah, saya tanya bagaimana perasaannya hari ini kepada Bu Rahayu, coba. Ya, bagaimana perasaannya Bu Rahayu? Sangat bahagia. Bahagia karena apa? Bu Rahayu melihat senyumnya Bu Yeni yang sangat manis ya. Nah, ya terima kasih. Dalam sebuah forum atau pertemuan sebelum kita memulai kegiatan itu sebaiknya kita dengan hati yang senang supaya dalam pemaparan materi itu teman-teman bisa ada hal-hal positif yang bisa diambil ya teman-teman ya. Oke, saya mulai dulu. Sebentar. Salah pencet ya. Enggak mati. Nah, sebelum memulai kegiatan lagi kita sudah happy. Sekarang kita mau melakukan kesepakatan forum ya teman-teman ya. Kesepakatan selama 1 jam ke depan ini. Ya, 1 jam ke depan ini kita mau membuat kesepakatan forum ya. Teman-teman contohnya seperti satu izin ketika
sedang mau Mau keluar ruangan. Nah, kita hari ini mau buat kesepakatan berapa kesepakatan deh. Mungkin ada teman-teman yang mau kasih masukan kesepakatan forum kita hari ini apa aja. Ada yang mau berpendapat? Mengikuti materi dengan tertib kita ambil? Setuju? Oke. Mbak Nina tolong dicatat. Oke. Mengikuti kegiatan dengan tertib. Nah, yang pertama, yang kedua apa lagi? Kalau haus boleh minum. Boleh minumnya dari belakang ya. Yang ketiga, disiplin. Disiplin dalam hal apa? Oh iya, berarti kita selesainya tepat waktu ya. Oke. Siap. 1 jam ke depan. Oke. Udah terasa loh teman-teman. Ini aja sudah setengah jam kita ngomong. Ayo yang keempat. Yang keempat sudah 3 aja. Ya sudah, berarti 4 itu ya. Pertama itu tadi apa Bu Nina? Mengikuti kegiatan dengan tertib. Yang kedua, kalau mau minum dipersilakan. Yang ketiga, disiplin waktu. Dan yang keempat, izin ketika keluar ruangan. Oke, terima kasih teman-teman atas kesepakatan forum ini. Saya mulai ya. Ya, tadi masih intro. Ya, aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Next. Nah, pada hari ini boleh, silakan Bu. Oke, budaya positif. Hari ini 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian budaya positif itu sendiri. Yang kedua, konsep inti budaya positif. Dan 3, penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya. Pertama, next, pengertian budaya positif. Nah, teman-teman, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Nah, sebelum anak-anak yang berbudaya positif, siapa dulu yang mencontohkan? Dari siapa? Guru. Dari guru dulu. Nanti anak-anak setelah guru berbudaya positif, nanti anak-anak bisa mengikuti atau meniru, ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman sudah berbudaya positif semua? Insya Allah. Semoga anak-anak kita juga bisa berbudaya positif. Nah, budaya positif sangat perlu untuk diterapkan. Nah, menurut saya sebelum membangun budaya positif yang mengarah pada siswa, terlebih dahulu kita dulu ya, diri sendiri sebagai guru untuk membangun budaya positif. Kemauan untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik pada diri kita dan membiasakan hal-hal baik tentunya menjadikan diri kita sebagai iklan berjalan bagi lingkungan sekolah. Hal ini akan memudahkan kita nantinya untuk mendapatkan dukungan dari rekan sejawat ketika akan melakukan perubahan di lingkungan sekolah, termasuk menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman ya, mohon kerjasamanya kita sama-sama. Nah, ini contoh budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah. Nah, contohnya yang pertama, memberikan pujian, penghargaan, dan pengakuan ketika anak mencapai sesuatu yang baik. Ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak untuk terus belajar dan berkembang. Nah, nanti kita bahas di selanjutnya, nanti ada apa itu pujian, penghargaan ya. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik dan verbal. Nah, ini sekarang lagi marak-maraknya pembuliannya. Nah, sekarang dengan budaya positif
kita bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik dan verbal. Nah, yang selanjutnya mengajarkan nilai-nilai moral dan membantu anak-anak memahami pentingnya integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Nah, di sini dapat membantu dan pembentukan karakter kepada anak, ya. Dan yang selanjutnya menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif seperti permainan, eksperimen, atau proyek. Nah, sekarang kegiatan anak-anak lebih ke kegiatan-kegiatan permainan ya teman-teman ya. Nah, dan itu dapat membantu anak-anak tetap bersemangat dan antusias dalam belajar. Ya. Nah, kemarin di modul 1.3 kami yang kemarin kita ada pendampingan itu ya, visi guru penggerak. Nah, di sini jika prakarsa perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahapan baja tersebut diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan, akan terbentuk pembiasaan yang positif yang kita kenal dengan budaya positif itu sendiri ya. Nah, nih salah satu tanggung jawab guru bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Dan apabila budaya positif telah terwujud di lingkungan sekolah, akan menimbulkan suasana aman dan nyaman bagi murid dalam mengikuti pembelajaran. Dengan begitu akan terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, nah di sini peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ini tugas guru penggerak kemarin ya. Di sini sebagai seorang pendidik, saya sebagai guru dan teman-teman semua bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru harus memahami dan menerapkan konsep-konsep intinya. Nah, tadi yang pertama kan kita pengertian budaya positif, dan yang kedua nanti kita akan membahas konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan ke sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dalam mewujudkan budaya positif tersebut memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah dengan adanya komunikasi dan kolaborasi. Nah, jika budaya positif di sekolah sudah terwujud, maka akan tercipta itu lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, di sini yang kita bahas di konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu? Nanti kita lihat ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan mentaati aturan secara sadar diri karena memiliki nilai-nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan yang secara global diyakini sebagai hal baik yang di Indonesia termus dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu ada. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama sudah tahu teman-teman ya, nilai-nilai kebajikan yang di profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Nah, di situ beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, di sini di profil pelajar Pancasila. Dan di selanjutnya ada di IPO Primary Years Program. Di situ ada sikap murid. Di situ ada toleransi, rasa hormat, itu ya teman-teman ya. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Tapi yang dari ini IPO ya, yang tadi itu profil pelajar Pancasila. Tapi biasanya sama aja ya. Nah, ada kesamaan. Selanjutnya yang ketiga itu 9 pilar karakter. Nah, di sini juga ada cinta Tuhan,
mandiri dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kepemimpinan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya, yang ini kata dia dan ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya, ini ada lagi, bisa dibaca ya. Selanjutnya, yang kelima, itu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Banyak yang sama ya dari yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Di sini juga dia sama. Yang keenam, proyek nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, yang pertama tadi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang kedua ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, motivasi itu ada yang eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus selanjutnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang eksternal. Kalau motivasi internalnya untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ada dua, motivasi eksternal dan internal. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman dan penghargaan memberikan dampak negatif pada anak dan membuat perilaku anak tidak konsisten karena bergantung pada pemberian hukuman atau penghargaan. Contohnya, kalau kenapa di sini penghargaan memberikan dampak negatif? Ada yang memberi pendapat? Apa? Coba-coba ya Bu. Ya, boleh. Oke, Miss? Nggak usah. Oke. Karena hukuman dan penghargaan itu bisa berdampak negatif, anak akan cenderung melakukan sesuatu berdasarkan reward saja. Namun apabila dia tidak mendapatkan reward, dia tidak akan melakukan hal yang positif gitu. Dan hukuman pun akan berdampak negatif karena akan membuat perilaku anak itu menjadi terbatasi karena anak takut untuk dihukum. Terima kasih Bu Helda, benar sekali. Hukuman anak-anak belum melakukan sesuatu sudah ketakutan duluan ya. Kalau penghargaan memang kadang kalau kita ada anak dia tergantung, kalau dikasih reward sama gurunya dia bersemangat gitu ya, itu ada dampak negatifnya. Nah, terima kasih Bu Helda, betul sekali. Selanjutnya ada restitusi ya. Nah, restitusi adalah membuat anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mau belajar dari kesalahan untuk menjadi diri yang lebih baik. Nanti restitusi kita bahas, ada pembahasannya sendiri ya, segitiga restitusi. Selanjutnya, nah yang ketiga keyakinan kelas. Teman-teman sudah pernah dapat materi keyakinan kelas ya, sama CGP sebelumnya. Teman-teman sudah membuat keyakinan kelas? Ya. Alhamdulillah. Sudah diyakini, sudah diterapkan ya. Oke, sekarang kita bahas dulu dikit lagi ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi instrik dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas disusun dengan kalimat positif, singkat, dan memenuhi keinginan dan kesepakatan seluruh warga kelas. Nah, di sini ada yang tahu langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas? Boleh? Ada yang mau berpendapat? Langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Ada? Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ya. Terus? Ada lagi? Disepakati. Terus?
buat bersama dengan anak-anak di kelas. Kasih dulu Bu ini. Nah ini ya, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas, makasih ya Bu Yeni ya, dan teman-teman semua atas pendapatnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, yaitu nggak usah yang terlalu panjang kata-katanya, yang mudah diingat dan mudah dilaksanakan, diterapkan, ya. Nah, tuh keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita duduk bersama sama anak-anak ya. Kita minta pendapat anak-anak apa aja yang mau dijadikan keyakinan kelas kita. Terus itu kita ubah menjadi kalimat positif. Nah seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap ganti anak kita juga ganti keyakinan kelas. Karena satu kelas ini kalau tahun depan itu mungkin ada ide-idenya yang baru. Misalnya di tahun ini nggak ada misalnya bertanggung jawab, di tahun ini ada seperti itu. Jadi kita bersedia meninjau kembali keyakinan dari kelas dari waktu ke waktu. Ini yang keempat atau yang kelima itu? Belum, yang terakhir segitiga diskusi. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap perilaku pasti memiliki tujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu ada berapa? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Apa itu kesenangan? Oke, next, Bu Nina. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, ini kita harus senang aja dulu, ya? Senang, anak-anak bermain. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi lebih dari menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Ini yang kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Selanjutnya kebebasan. Nah, di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Begitu ya? Anak-anak seperti itu ya? Nah, yang keempat, penguasaan. Ini yaitu untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui oleh prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa bangga, rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Yang terakhir, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ini ya, kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup, perlu makanan, kesehatan, rumah. Nah, sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Oke, selanjutnya next saja. Nah, ini yang kelima,
kontrol. Nah sekarang saya tanya, di sini kan posisi kontrol guru ada 5. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Teman-teman ada di posisi mana? Pernah mengalami macam semuanya. Pernah ya. Nah, yang pertama itu penghukum, pernah. Nah, penghukum itu seperti apa sih? Nggak selesai nggak makan. Nah, benar. Berisi ancaman-ancaman. Kalau nggak tertib di luar. Ya, betul. Alhamdulillah. Semoga. Kenapa? Nggak salah lagi. Oke. Sekarang sudah nggak ada, kita disabar. Mungkin kita ada di posisi di mana sekarang ya. Yang kedua teman. Seperti apa kalau teman? Temannya seperti apa? Seperti apa anak-anak? Dia kita lebih lembut ya. Lebih lembut kepada anak, lebih kayak bestie gitu ya. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah seperti apa? Tidak Tuh kan katanya berburu. tidak masuk bersama. Jamin kalau suku cepat siapa sama ibu. Nah, ya. Adek, Sama Bu Ina. adek kok ribut terus sih, nggak kasih nggak sama bu guru. Nah, gitu. Kita pembuat rasa bersalah. Nggak berasa bersama. Nggak bersalah ya. Tapi dia malah ini aja. Karena dia menganggap kita bestie kan. Sudah disuruh jadi teman dia. Yang keempat itu pemantau. Pemantau itu seperti apa? Memperhatikan ya, memperhatikan ke anak-anak. Dan yang terakhir itu manajer. Nah ini manajer itu dia seperti apa? Bisa membantu anak untuk menemukan solusi terhadap apa yang mereka lakukan. Nah di sini posisi ideal seharusnya sebagai guru kita itu ada di posisi manajer ya. Dengan menerapkan 3 langkah restitusi. Apa itu 3 langkahnya nanti setelah ini ya. Di mana memberi kesempatan kepada murid untuk menyadari kesalahannya, belajar dari kesalahan untuk berinisiatif menemukan solusi dari tindakannya sehingga menjadi diri yang lebih baik. Nah, selanjutnya. Nah, ini segitiga restitusi. Teman-teman kalau menyelesaikan masalah di kelas itu ada kasus gitu seperti apa cara penyelesaiannya? Lari ke tempat teman. Meminta bantuan kepada teman sejawat. Ya. Nah, apa? Ada lagi? Saya udah tahu yang lain ya. Ya. Nah, Nah, menanyakan ke anak, penyebab anak seperti itu. Nah, itu termasuk sudah bagian dari segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah seperti apa? Coba next Bu Nina. Nah lanjut lagi coba. Nah nih menstabilkan identitas. Nah sebelum kita kan biasanya langsung misalnya anak-anak lagi berbuat salah, misalnya lagi sama temannya ya, langsung kamu itu kenapa mukul temanmu gini-gini kan? Anak-anak langsung takut, langsung merasa bersalah. Nah sebaiknya kita ini yang pertama menstabilkan identitas. Nah kita tidak boleh langsung menyalahkan anak-anak ya. Kita harus bertanya dulu. Mungkin saja ada penyebabnya dia melakukan kesalahan tersebut. Nih yang pertama. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau bersalah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah ini yang pertama, menstabilkan identitas itu kita itu ini yang kalimat-kalimat yang kita tanyakan. Nah, nih berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah tidak ada manusia yang sempurna. Tapi mungkin lebih kalau kita TK kata-katanya lebih, kalau begini kan kayak kata-kata untuk yang jenjangnya lebih tinggi ya bahasanya ya. Kalau kita bisa lebih sederhana kata-katanya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin kita, Bu Guru juga pernah seperti itu gitu kan. Lebih lembut. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Nah,
tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak atau ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang bersalah di sini ya. Kita akan mencari solusi. Nah, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah ini distabilkan dulu identitas anak ya. Ini langkah pertamanya. Jadi tidak langsung menyalahkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini kalimat-kalimat yang kita ucapkan ketika memvalidasi tindakan anak yang salah. Ya. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ditanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, di sini yang validasi tindakan yang kita tanyakan, apa alasan anak-anak melakukan kesalahan tersebut. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu di sini ditanyakan kepada anak-anak kesalahannya itu apa, seperti itu apa alasannya melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaannya itu pertama, nah nih, kalau di sini kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, ditanyakan apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, seperti itu. Nah, kita tanyakan setelah ini apa yang akan kamu lakukan. Biasanya anak-anak itu menjawab akan minta maaf kah atau apa ya, seperti itu. Silakan bilangnya. Nah, itu segitiga restitusi. Berarti kita tidak boleh langsung menyalahkan anak ya, harus ada langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya nih, lihat saja ini pengalaman. Oke, terima kasih penjelasannya sampai situ. Tetapi sebelumnya saya akan menampilkan penerapan segitiga restitusi sama membuat keyakinan kelas ya. Ini membuat keyakinan kelas. Nah, ini kita duduk bersama dulu. Kita sama-sama mencurahkan pendapat ya. Nah, bukan kita sebagai guru yang memberitahu anak-anak di kelas kita ini harusnya seperti ini. Enggak, ini anak-anak yang mengutarakan atau menyampaikan pendapat atau idenya. Nah, ini dicampurkan nih. Dia langsung bertanggung jawab. Oh, enggak Bu, saya tidak briefing lah Bu. Dek, keyakinan kelas. Tapi saya bilang lagi itu apa sih yang kita harus mau mengerjakan itu sampai selesai, berarti anak-anak itu harus apa? Nanti ada begini nah, dia bilang apa ya ada kata-katanya. Jadi kita sama-sama ubah menjadi kalimat positif. Ini dia langsung bertanggung jawab sudah termasuk kalimat positif ya. Nah, sudah termasuk dalam nilai-nilai kebajikan yang misalnya. Itu nggak saya ubah yang bertanggung jawab. Terus ada yang bilang kita itu nggak boleh berkelahi, dia bilang. Berarti kalau nggak boleh berkelahi itu apa? Kan nggak mungkin kan keyakinan kelas kita tidak boleh berkelahi dengan teman. Terlalu banyak ya. Nah, kita sederhanakan. Di sini disederhanakan sayang teman. Dan dia bilang gini, harus mendengarkan kata guru. Jadi kita bikin di situ sayang teman dan guru. Bukan ya sayang teman, sayang guru. Nanti kita ubah. Sebenarnya ada banyak. Kayaknya ada 10. Cuman kita sederhanakan, kita gabung-gabung kayak nggak boleh harus antri. Terus itu dia bilang harus tunggu temannya. Dan kata-kata anak kan tunggu temannya habis cuci tangan baru gantian gitu. Jadi kita langsung 1  sabar menunggu giliran. Agak cepatin dulu ya. Nah, ini kita udah mulai. 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 Nah, ini kita udah mul
Lanjut, jalan lanjut. Nah, lagi ini nah, ini kan sudah sampai 8. Nanti jadi 6. Kayaknya ada 9 ya dia. Tuh. Dia bilang mandiri, yang bilang mandiri juga secantikan. Dia memang dari Kata-katanya sudah ini. Dan semuanya juga. jangan CGP sudah CGP. Jangan-jangan dia CGP ya. Dia sudah tahu nih. Nah, sudah ini next dulu tarik. Di sini nah nih saya gabungkan apa yang bisa digabung. Yang kalimat bisa menjadi kalimat positif. Lanjut nih Kunina saat membuat. Iya, lah cuma juga kapalnya kepanjangan. Nah, kita sudah semuanya sudah berubah menjadi kalimat positif. Kita tanyakan, ternyata nanya setuju semua ya. Jadi nggak ada yang terpaksa. Nah lanjut saat di sini Bu Nina saat anak-anak ini. Nah di sini pas anak-anak membuat keyakinan kelasnya. Karena di sini anak baru ya, jadi belum terlalu ini, jadi masih saya bantu anak-anak, hanya membantu yang menulis tetap saya, anak-anak hanya membantu menempel fotonya, menempel kata-katanya ya. Ini waktu membuat ini dia belum ada, belum masuk. Dia kan ini sudah jalan 2 minggu kan di kelas. Ini sebelum masih di awal-awal nih. Nih, lanjut ke Nina. Nah, Bu. Lanjut. Ini saat pembuatan. Hasilnya Bu Nina, tarik ini. Panjang ya, bos mah. Nah, belum. Ini nih sudah jadi, tarik dikit. Kalau belum dasar ditarik. Ini selesai. Nah, stop. Nah, ini keyakinan kelas durian yang kita susun tadi. Bertanggung jawab, sayang guru dan teman, mandiri, membawa bekal sehat, sabar menunggu giliran, izin saat ke toilet. Ini ada 6 ya, keyakinan kelas durian. Selanjutnya, ini keyakinan kelas selanjutnya praktik segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya stop dulu dulu. Di sini kan saya ada tugas ini demonstrasi kontekstual ya. Nah, ini sebenarnya di situ harus ada kasus ya. Dan kebetulan ini memang ada. Namanya kasus anak TK ya apa? Kelahi. Di sini itu siapa namanya? Kansa bertengkar sama Aidan, dia dorong Aidan. Nah namanya kan kalau kita lihat pada anak itu ya sedang, cuman kan keduluan dia sudah kedorong, baru kita maju. Nah, ini saya di sini kan sudah belajar kemarin segitiga restitusi, terus saya tanya. Nah di sini ada menstabilkan identitas. Saya tanya-tanya dulu, ternyata Kansa ini dorong Aidan karena si Aidan ini gangguin Cantika. Bukan. Masa ini kan bukan Kansa ini dia dorong si Aidan membalaskan si Cantika ini. Nah, dia tuh besti sekali sama Cantika. Dia gampang depan. Bukan dari bestinya. Ternyata memang si Aidan, saya juga nggak lihat. Ternyata memang suka didorong. Cantika Ada gitu didorong Aidan dulu. ternyata itu Cantika suka bermain sama Aidan, biasalah anak-anak kan. Nah, si Aidan juga nggak sengaja, cuman kan namanya sudah emosi temannya kan, jadi dibelain gitu sama sesama cewek, sesama besti. Nah, Kalau dijelek terus, dia sebenarnya itu campur kan? iya tapi dia kan ada gitu jiwa-jiwa apa namanya peduli sama teman, penolong sama teman walaupun dengan cara yang salah. Nah di sini yang validasi tindakan yang salah saya tanyakan semuanya dan dia mengakui terakhir, dia bilang iya kan Aidan ini nggak masuk ini
tapi katanya dia itu mau minta maaf. Dan ada sih tadi saya video pas Aiden masuk, mereka ketemu bertiga. Wih, Apa di video ya? ternyata kita segitiga. Itu kenapa saya nggak video? Kenapa saya ada video? Karena waktu itu sudah kumpul ini, kumpul tugas demonstrasi kontekstual. Tapi ini nggak apa-apa. Ini kan Jumat tuh, ya kan? Senin masuk. Jumat berkah. Senin masuk, mereka tuh bertiga berkumpul, saya lupa video. Ya ampun. Jadi Aiden minta maaf, si Kansa juga minta maaf, dan akhirnya mereka bertiga itu sudah di kelas itu sama-sama terus, gitu. Nah, katanya Kansa buat dulu testimoni, apa sih namanya? Langsung dia bilang, bos, makasih Bu Asna, aku gak dimarahin, begitu kan? Tapi pas dia ngomong begitu nggak lagi saya video, jadi saya rekam ulang, kata-katanya mungkin agak beda sih. Tapi ditanyain aja kemarin waktu kamu ada masalah sama ibu ini, apa yang dilakukan Bu Asma? Gimana perasaan kamu waktu Bu Asma melakukan itu? itu yang saya lakukan. Coba Coba nambahin ada. video ini Bu Asma. Ada sedikit. Coba ini deh, naik ada di sini. Tarik di belakang. Lanjut kah? Lagi ya. Sampai ada dia sendiri. Lajui. Mana nih? Banyak keyakinan. Nah, Oh, ini. dia kan mengaku. Di situ ada ini. Nah, dosa dia bilang begini. Makasih ya Bu Asma. Ini ada suara saya juga di sini. Kayaknya ada suara saya di sini. Saya tanya-tanya kan, dia bilang terima kasih, Bu Asma nggak dimarahin. Saya mau minta maaf sama Aidan hari Senin, begitu ceritanya. Dan akhirnya Senin itu minta maaf, ya, seperti itu. Ya, Jadi akhirnya ada ending ya? dan ending. Dan ada yang merasa bersalah gitu kan. Aidan juga yang dorong Cantika juga nggak dimarahin, tapi dikasih pengertian, sama-sama kita cari solusinya. Nah si Kansa juga, Cantika yang korban juga sudah memaafkan. Oke, terima kasih itu pemaparan saya aksi nyata 1.4, pengertian budaya positif, konsep intinya dan penerapannya di lingkungan sekolah dan kelas ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa menerapkan seperti itu teman-teman ya. Insya Allah. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mohon bantuannya, motivasinya, bimbingannya. Saya itu sebenarnya senang sekali karena setiap ada seperti ini tuh teman-teman, saya belum siap, teman-teman sudah ada di sini. Gitu, dan saya senang karena mensupport ya. Insya Allah sampai bulan Desember mohon supportnya dari teman-teman. Mohon doanya juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita mau membuat apa? Keyakinan kelas. Coba kita mau buat keyakinan kelas. Apa saja yang boleh dilakukan di kelas? Oke? Ada yang mau berpendapat? Apa? Nanti mau catat di sini. Nggak apa-apa.
Apa dah? Mandiri. Oke, kita tulis ya. Apa lagi? Makan sehat. Oke, boleh. Sama itu sudah bawa buah, bawa sayur itu sudah makan sehat. Ada lagi? Harus
Hari ini Bu Asma mau bertanya kepada Kansa, boleh? Boleh. Nah, kemarin sepulang Bu Asma dari kegiatan di luar, Bu Asma diberitahu oleh bu guru yang menggantikan Bu Asma. Katanya Kansa bertengkar dengan Aidan. Apa itu benar? Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, tapi pasti Kansa punya alasan kenapa melakukan itu. Karena Aidan mendorong Cantika. Terus Kansa melihatnya. Apakah Kansa tahu apa alasan Aidan mendorong Cantika? Oh, hanya bermain-main. Mungkin saja Aidan tidak sengaja ya. Nanti kalau Aidan sudah masuk, kita tanyakan kepada Aidan ya. Saat Kansa melihat Aidan mendorong Cantika, apa yang Kansa lakukan? Oh, Kansa membalas juga dengan mendorong. Was matanya. Apakah yang Kansa lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Sayang teman. Apa yang Kansa lakukan selain membalas mendorong Aidan? Oh, marah. Bisa loh dengan memberitahu Aidan pelan-pelan, Aidan tidak boleh mendorong teman, nanti teman kita sakit atau nanti teman kita menangis, seperti itu ya. Langkah selanjutnya apa yang ingin Kansa lakukan? Minta maaf kepada Aidan. Nanti kalau Aidan udah masuk, kita bertemu dan saling meminta maaf dan menanyakan juga apa alasan Aidan ya nak ya. Terima kasih Kansa, sudah hebat ya. Oke. Saya Kansa. Saya tidak dimarahi saat berbuat salah. Bantu menemukan solusi. Saya merasa senang sekali.